Namaku Arga Wijaya. Dulu playboy utama Kota Awan, Provinsi Selatan. Saat kakakku, Raka Wijaya, tewas dibunuh, aku terlempar ke dunia lain ini, menjadi biksu iblis. Aku tak ingin menuju surga bahagia barat, hanya ingin menghancurkan semua karma sesat di dunia, kembali ke dunianya sendiri, dan membuat pembunuh kakakku membayar dengan darah. Ini, pesawat ke Kota Awan. Aku kembali, berlatih ratusan tahun di dunia lain, tapi di dunia nyata hanya setengah jam. 3 hari lalu, chip Matu Polaris yang dikembangkan kakakku akhirnya diluncurkan. Begitu diproduksi massal, chip ini bisa mengatasi rintangan utama teknologi, superkonduktor suhu ruang, benar-benar membentuk ulang lanskap energi dunia. Tapi tepat di hari chip kitab langit diluncurkan, Direktur Raka? Direktur Raka? Anda baik-baik saja, Direktur? dia malah tewas dalam kecelakaan misterius. Pelakunya masih bebas berkeliaran. Mata langit. Buka! Anindya Lestari, calon menantu perempuan yang belum dinikahi kakakku. Jenazah kakakku belum dikubur, baru 3 hari sejak pembunuhannya. Nyonya Anindya, ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Bisnis keluarga Wijaya sepenuhnya dibebankan di pundak seorang wanita lemah ini. Kini aku capai pencerahan. Ilmu sakti telah sempurna. Aku akan bersama Kak Anindya, jaga warisan keluarga Wijaya. Buat pembunuh kakakku, bayar 100 kali lipat. Tuan, mau minum segelas? Baik, maaf repotkan. Itu Arga Wijaya. Bunuh cepat! Bangsat tak berguna. Arga Wijaya, nyawamu dibeli orang. Matilah. Apa? Ini tak mungkin. Si buangan Kota Awan, Arga Wijaya yang tak becus. Kok jadi sekuat ini? Bagaimana kau lakukan ini? Daripada buang waktu, lebih baik pikirkan siapa dalang di belakangmu. Aku bisa biarkan kau hidup. Dia kenapa? Bunuh diri dengan racun. Di seberang bayar mahal. Sukses atau gagal tetap mati. Sudahlah Nona, mood rusak. Lain kali kubelikan minum. Aku ke belakang dulu. Daripada dinikahkan demi keluarga, aku pilih kebebasan. Meski tak bisa tentukan pernikahanku sendiri, tapi aku bisa tentukan siapa yang pertama. Tuan, Anda baru selamatkan aku. Katakan, harus bagaimana ku balas? Serahkan diri untuk dinikahi, cukup menarik. Yang mau bunuhmu tadi? Sebenarnya siapa? Jangan banyak tanya. Tahu terlalu banyak, tak baik untukmu. Kakimu bagus. Sampai jumpa. Tunggu. Kamu mau ke Kota Awan? Ku dengar, bahkan ini harimau pelindung Provinsi Selatan, Surya Pratama, ada di Kota Awan. Orang ini pengaruhnya luas sekali, sudah membunuh banyak orang. Baru-baru ini dia jadi saudara angkat dengan Ketua Balai Bayangan. Kalau kau ke Kota Awan, jangan cari masalah ya. Terima kasih peringatannya. Kota Awan adalah rumahku. Entah dia naga atau harimau, begitu aku datang, mereka cuma bisa tunduk diam. Aku pergi dulu.
Kau Arga Wijaya kan? Aku Anindya Lestari. Nai. Minum ini. Bicaralah terus terang. Meski aku tak kenal kau, tapi aku tahu kau cuma seorang anak muda, tak disayang dan suka hura-hura dari keluarga Wijaya. Seorang yang tak becus. Maksudmu apa? Aku belum sampai ke rumah keluarga Wijaya. Langsung kau beri unjuk kuasa? Ini 110 miliar rupiah. Habiskan sesukamu. Syaratnya, jangan lakukan hal yang merugikan keluarga Wijaya. Jangan ikut campur urusan bisnis keluarga. Kalau kau berani berbuat yang merugikan keluarga Wijaya, aku pasti akan segera mengusirmu keluar. Mengerti? Wah, Kak Anindya benar-benar dermawan. Makasih ya. Waduh. Kak Anindya, ini airnya. Keluarga Wijaya memperlakukanku baik. Tapi Arga sudah tiada. Aku tak bisa biarkan garis keturunan keluarga Wijaya terputus. Jadi, maafkan aku. Kak Anindya, dengar dulu. Jangan... Kak Anindya, dengar dulu. Jangan begini, Kak. Tuan Muda Arga, bangunlah. Cepat bangun. Kak Anindya, kenapa kau lakukan ini? Ada apa dengan Pak Hartono? Ada masalah? Kepala keluarga Gunawan dari timur kota datang, bikin keributan. Mau hancurkan ruang duka Tuan Muda Raka. Apa... Kepala keluarga Gunawan ya? Tidak bisakah bicara baik-baik, mengganggu istirahat kakakku? Akibatnya akan sangat serius. Jangan sok suci di sini. Kau Arga Wijaya kan? Urusan pemakaman kakakmu, kami yang urus. Peti matinya, pakai kayunanmu emas. Lokasi makamnya juga sudah minta ahli feng shui terbaik di Provinsi Selatan. Dari awal sampai akhir, habis lebih dari 44 miliar rupiah. Tapi sekarang, kalian tidak bayar lunas. Apa maksudnya ini? Benar ada ini? Ya, mereka adalah Paman Bayu Wijaya yang minta datang. Nyonya Anindya dari awal sudah tidak setuju hal ini. Dan lagi, sekarang di rekening perusahaan juga tidak ada uang sebanyak itu. Bagaimanapun juga, kau yang urus pemakaman untuk kakakku. Sisa pembayaran ini ku bayar. Kau bayar. Seperti kau tawan yang tidak tahu. Kau ini anak boros yang bodoh dan tak becus. Uang sebanyak ini, kakak iparmu saja tidak bisa keluarkan. Akan kulihat bagaimana kau bayar. Cukup dengan ini. Ini, pusaka tertinggi sekte suci kuno. Mutiara langit 9 putaran. Kabarnya mutiara langit 9 putaran, satu butir saja, bisa ditukar dengan separuh aset kota awan. Harganya tak ternilai dan langka. Bahkan keluarga elit utama kota suci pun berpeluang ingin mendapatkan Anda. Bagaimana mungkin memilikinya? Jangan tanya yang tak perlu. Bagaimana? Cukup buat lunas sisanya? Cukup, lebih dari cukup. Tuan Muda Arga, maaf atas kelancangan sebelumnya. Kedepannya, perintah apapun, silakan disampaikan. Tak disangka, mutiara yang paling tak berharga di dunia lain itu kini jadi sangat berharga. Hartono, antarkan ini ke pameran lelang Luofu bulan sabit. Seluruh hasil lelangnya transfer ke rekening perusahaan untuk persediaan mendesak. Baik, Nah, sekarang cuma kita berdua. Bicaralah siapa saja yang punya masalah dengan kakakku semasa hidup. Tuan Muda Arga, soal ini lebih baik jangan ditanyakan. Nyonya Anindya tak ingin Anda ikut campur. Hartono, kau sudah lebih dari 20 tahun di keluarga kami. Kau tahu hubunganku dengan kakak. Kalau kau tak mau bicara, kau tak perlu lagi tinggal di keluarga Wijaya. Pelaku utamanya siapa? Belum ketahuan. Tapi, di TKP kami menemukan benda ini. Ini cincin gaib yang hanya bisa dipakai klan Kurniawan. Di keluarga Kurniawan, hanya aku dan kakak yang paling dekat. Pantasan mereka mau membunuhku di pesawat. Rupanya mau menjebakku, membuatku kambing hitam. Makanya mereka mau bunuh aku di pesawat.
ternyata mau menuduhku. Benar Tuan Muda Arga. Belakangan ini di seluruh kota Awan, jadi bahan omongan, katanya. Andalah pembunuh Tuan Muda Raka. Jadi, Nyonya Anindya terhadap Anda mungkin agak kurang baik. Mohon, jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Kak Anindya kemana? Tadi Tuan Bayu menyuruh orang menyampaikan pesan, mengundang Nyonya ke kantor untuk membicarakan sesuatu. Pamanku, Bayu Wijaya. Klan Kurniawan makin sepi. Setelah kakak meninggal, tinggal aku dan pamanku. Cincin gaib ini, jangan-jangan dia yang tinggalkan? Sial. Ke kantor. Calon menantu perempuan? Sudah dipikirkan? Kesabaranku ada batasnya. Paman Bayu, jangan buang-buang tenaga. Chip kuantum Polaris dan kekuatan keluarga Wijaya. Tak mungkin kuberikan padamu. Jangan sok tidak tahu diri. Raka Wijaya sudah mati. Kau mau menyusulnya? Kau mengancamku? Bayu Wijaya, Raka saja tak percaya padamu semasa hidupnya. Apalagi sekarang? Aku tak mungkin percaya padamu. Wanita. Jangan sok tidak tahu diri. Percaya tidak, kalau kau tidak nurut hari ini, aku bisa habisi kau kapan saja. Perintah Bos Bayu, siapapun tak boleh masuk. Tahan dia. Katakan, Bayu Wijaya di mana? Di ruang rapat lantai 19. Itu Raka, Tuan Muda Arga masuk paksa. Arga. Tak kusangka nyawanya, sekeras ini. Cepat habisi dia. Aku tak mau lihat dia lagi. Bayu Wijaya, kau gila? Arga sekarang adalah satu-satunya ahli waris keluarga Wijaya. Apa kau sudah hilang akal? Aku tak peduli lagi. Lebih baik kau nurut saja. Kalau tidak, Bayu Wijaya, apa yang kau lakukan? Kau gila? kau belum resmi menikah. Raka sudah tewas. Paman Bayu akan membuatmu merasakan pria sejati. Bukannya kau selalu ingin punya keturunan untuk keluarga Wijaya? Bayu Wijaya, aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Kuberi kau satu kesempatan. Kau gila? Ku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Ada apa? Direktur Raka, kau pergi dulu. Pergi. Arga.
Arga. Kak Anindya, jangan takut. Ayo, kita pulang. Lari semua buat apa? Kembali. Arga. Apa yang kau lakukan? Bayu Wijaya, kematian kakakku. Pasti ada hubungannya denganmu, kan? Iya, aku yang lakukan. Terus mau apa? Mau balas dendam untuknya? Lupakan saja. Dengan kemampuanmu? Tak cukup pintar. Sebutkan siapa dalang di belakangmu. Aku bisa biarkan kau hidup. Kau cuma seorang pria di keluarga Wijaya. Berani? Ayo. Bunuh aku. Bunuh aku. Baik. Ku kabulkan. Tunggu. Kau main serius? Baik, ku beritahu. Turunkan. Ku beritahu. Ya, Rian Pratama. Rian yang menyuruhku. Katanya, kalau berhasil, chip Polaris untuknya. Bisnis keluarga Wijaya. Untukku. Rian Pratama. Anak Surya Pratama. Kau sungguh akan ke Kota Awan? Ku dengar Harimau Pelindung Provinsi Selatan. Surya Pratama ada di sana. Orang itu punya koneksi luas. Banyak membunuh. Baru-baru ini mau bersaudara angkat dengan Ketua Balai Bayangan. Kalau kau ke Kota Awan, jangan cari masalah ya. Terima kasih, Paman Bayu. Tapi aku bohong padamu. Berkata, tetap mati. Kak Anindya, ayo pergi. Arga. Terima kasih kali ini. Jangan sungkan. Sejak kakak meninggal, kaulah yang menopang keluarga sendirian. Aku yang harus berterima kasih. Ini tugasku. Cuman aku agak khawatir. Rian itu anak Surya Pratama. Kekuatan keluarganya di selatan, luar biasa besar. Nanti sore adalah acara peluncuran chip Polaris. Bisakah kita hadapi mereka? Chip Polaris adalah jeripaya seumur hidup kakak. Tak akan kubiarkan siapapun mengganggunya. Kamu pulang dulu. Aku mau temui seseorang. Rian Pratama atau Surya Pratama. Kali ini pasti akan kucabut sampai ke akarnya. Apa katamu? Arga Wijaya ternyata membunuh Bayu Wijaya. Itu tak mungkin. Sungguh benar. Menurut yang kuketahui, saat itu Bayu dan anak buahnya tak ada yang selamat. Tak kusangka pria tak berguna. Dulu itu, kini jadi sehebat ini. Rupanya sebelum ayah angkatku kembali untuk ambil chip Polaris, Arga harus disingkirkan. Saatnya minta ayah angkat turun tangan. Anda mau minta Tuan Dharma turun? Benar. Balai Bayangan Pimpinan Tuan Dharma adalah geng nomor 1 di negara Aruna. Anak buahnya tersebar global. Berbagai kekuatan negara tunduk patuh padanya. Minta dia urus Arga. Semudah membalik telapak tangan. Halo ayah. Itu, aku mau minta tolong. Ayah, tolong apapun yang terjadi, habisi Arga Wijaya itu. Setelah berhasil, keluarga Pratama kami pasti balas budi besar. Ayah, Dharma Saputra. Kau punya anak angkat? Perlu kuberi hadiah pernikahan? Tuan Arga, dengar penjelasanku. Dengar dulu. Aku benar tak tahu keluarga Pratama adalah musuh Anda. Tenang saja, aku segera hancurkan mereka. Tidak perlu. Keluarga Pratama bunuh kakakku dengan cara licik. Membiarkan mereka mati begitu saja, terlalu murah bagi mereka. 2 jam lagi adalah acara peluncuran produk baru keluarga Wijaya. Kalian juga ikut saksikan. Ingat, tugasmu adalah mengawasi setiap gerak-gerik keluarga Pratama. Potong semua jalan mundur mereka. Siap. Selamat datang di Grup Wijaya. Produk baru yang diluncurkan kali ini adalah chip Quantum Polaris. Chip ini dapat membantu mewujudkan superkonduktor suhu ruang, mengubah lanskap energi global,
memulai era teknologi tanpa rugi energi. Bagus. 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 Para hadirin sekalian, semua adalah elit industri energi. Bila membutuhkan chip Polaris, bisa angkat papan untuk pesan. Kami Grup Wijaya siap bekerja sama dengan semua, menikmati keuntungan dari revolusi teknologi ini. Cepat angkat papan. Papan itu, siapa berani angkat? Siapa itu? Ryan Pratama. Bukankah dia anak Surya Pratama, Harimau Pelindung Provinsi Selatan? Ya, kenapa dia datang? Ryan Pratama, kau kesini untuk apa? Tempat ini tidak menyambutmu. Silakan keluar. Suruh aku keluar? Kau punya kemampuan itu? Aninja Lestari, kutegaskan padamu. Beri waktu 10 menit untuk serahkan semua data. Sip Polaris. Kalau tidak keluarga Wijaya, tak perlu ada lagi. Ryan Pratama, Sip Polaris adalah hasil dari payah seumur hidup Raka. Lebih baik aku mati daripada menyerahkan ke keluarga Pratama. Lupakan saja niatmu. Main keras denganku ya. Baiklah. Hari ini kuperlihatkan padamu akibat tidak menghormati keluarga Pratama di Kota Awan. Semua dengar. Rencana Alpha dimulai. Misi keuangan tingkat SSS terbit. Sukses. Misi keamanan tingkat SSS terbit. Sukses. Misi teknologi tingkat SSS terbit. Sukses. Misi energi tingkat SSS terbit. Sukses. Misi farmasi tingkat SSS terbit. Sukses. Bagaimana? Ryan Pratama, apa maksudmu? Bukan apa-apa. Aku baru saja mengeluarkan 5 misi besar ke para elit dunia. Mereka akan menghancurkan keluargamu dari 5 bidang ini. Lihat, misi-misi ini hampir selesai. Saat semua misi tercapai, itulah saatnya keluarga Wijaya runtuh total. Lihat saja nanti siapa yang bisa selamatkanmu. Licik sekali, Rian. Kau mau menghancurkan keluarga kami sepenuhnya? Arga Wijaya tak akan membiarkanmu. Arga Wijaya? Kau sebut nama itu? Jujur saja, dia sudah dihabisi oleh balai bayangan. Tidak mungkin. Apa? Masih tak percaya? Mustahil. Kalau begitu panggil dia ke sini. Ayo! Arga! Kau baik-baik saja. Kak Anindya, apa aku terlihat bermasalah? Yang bermasalah hari ini adalah dia. Arga Wijaya? Kau masih hidup? Balai bayangan yang tak berarti itu bukan lawanku. Ryan Pratama, sudah siap mati? Apa katamu? Arga Wijaya, kau kira bisa lolos dari buruan balai bayangan, lalu selamatkan keluarga Wijaya? 5 misi yang kusebar, sudah diambil mereka. Tak sampai 3 menit lagi, keluargamu hancur. Keluargamu hancur. Ryan Pratama, kau tak tahu ya? Yang ambil tugasmu sudah jadi target. Apa? Tugas dari keluarga Pratama hampir selesai. Cepat perintah semua cabang dalam dan luar negeri, siapapun yang ambil tugas keluarga Pratama, balai bayangan akan bunuh. Cepat, buru ke acara peluncuran. Lihat itu. Hitungan mundur sekarang, sebentar lagi berakhir. Apapun yang kau lakukan sekarang, tak bisa selamatkan keluarga Wijaya. Arga Wijaya. Bagaimana ini? Hitungan mundur masih berjalan. Kita tak bisa hanya diam melihat keluarga Wijaya runtuh. Kak Anindya, hadapi apapun yang datang. Yang akan jatuh hari ini hanya keluarga Pratama. Arga Wijaya, otakmu rusak, kubiar kau sok hebat, kau malah terus-terusan. Baiklah, aku temani kau hitung. Lihat siapa yang jatuh hari ini. 10, 9, 6, 2, 1. Misi keuangan tingkat triple S gagal. Misi keamanan tingkat triple S gagal. Misi teknologi tingkat triple S gagal. Misi energi tingkat triple S gagal. Misi farmasi tingkat triple S gagal. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin semua gagal? Bos Murian, yang ambil misi kita, semuanya sudah dibunuh. Apa katamu? Segala jerih payahku bertahun-tahun, bagaimana mungkin gagal di saat akhir? Ryan Pratama, rencana licik keluargamu sudah gagal total. Sekarang keluar dari sini. Aku tak mau lihat kau lagi. Aninja Lestari, kau suruh aku pergi? Kau tak lihat diri sendiri? Siapa kau ini? Berani-beraninya menghina aku. Kau pikir untuk menghancurkan keluarga Wijaya hanya ada satu cara? Dengarkan semua rencana beta, jalankan. Kali ini akan kuhancurkan keluargamu, tak tersisa sedikit pun.
Direktur Anindya gawat. Harga saham grup Wijaya kita terus merosot. Segera mencapai titik terendah. Apa? Bagaimana bisa? Ryan Pratama, ini ulahmu. Benar. Aku punya banyak uang. Diam-diam sudah kukumpulkan. Banyak saham grup Wijaya. Hari ini kujual semua. Harga saham kalian akan kuhancurkan. Oh ya, aku juga bayar banyak buzzer. Mereka bilang arus dana kalian sudah putus. Jadi semua investor retail akan ikut jual saham. Hah! Tak sampai 3 detik, nilai pasar kalian akan menguap habis. Menjadi setumpuk. Kertas tak berharga. Aduh, ini Saham Wijaya, kami juga beli. Sekarang anjlok begini. Uang sedikitku hilang semua. cepat lari. Cepat jual semua. Nanti rugi total. Benar. Semua cepat jual. Jangan ikut mati dengan Wijaya. Arga, gimana? Kalau begini terus, grup Wijaya akan runtuh oleh mereka. Kak Anindya, hadapi saja. Hari ini biar arus ini tenggelamkan keluarga Pratama. Tenggelamkan kami? Arga, kau mampu? Dulu kau sampah, sekarang tetap sampah. Akan kulihat dengan apa kau selamatkan Wijaya. Hadirin, jangan buru-buru jual saham yang dipegang. Apa? Berapa rian jual, sebanyak itu harga beli. Jual sekarang cuma rugi. Tahan saja, segera bisa untung lagi. Dia punya uang dari mana? Iya. Kau bilang apa? Aku jual berapa? Kau terima berapa? Sahamku bernilai 6 miliar. Semua aset Wijaya di total pun tak cukup beli sebanyak ini. Mungkin kalian belum tahu. Saat ini ada satu barang lelang yang dipamerkan di pameran lelang Luofu Bulan Sabit. Untuk harganya, buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Barang lelang grup Wijaya, Mutiara Langit 9 putaran. Harga penjualan akhirnya 2,2 triliun rupiah. 2,2 triliun. 2,2 triliun? 2,2 triliun. Astaga. Direktur Anindya, dana 10 miliar sudah masuk semua. Kita sudah selesaikan buyback besar-besaran. Harga saham grup Wijaya berhenti turun dan mulai naik. Sekarang sudah capai batas atas. Hah! Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Stabil. Benar-benar stabil. Arga, terima kasih. Kak Anindya, tidak apa-apa. Melakukan sesuatu untuk keluarga Wijaya adalah kewajibanku. Maaf ya Tuan Rian. Uang 1,32 triliun hangus sia-sia. Masih ada tidak? Rencana Charlie-mu? Cepat keluarkan. Iya, betul. Gue masih punya rencana, Ce. Gue tidak boleh menyerah begitu saja. Surachai, masuk sekarang. Arga. Tahu siapa ini? Dia dijuluki si Otto Tiblis, Mahaguru Muay Surachai. Mendominasi arena tarung bawah tanah Nanya selama 20 tahun. Lawan yang pernah dikalahkannya. Tak ada yang selamat. Arga, aku pernah dengar nama Surachai. Jangan hadapi dia langsung. Pulanglah dulu. Biarkan aku yang atasi hari ini. Cepat pergi. Kak Anindya, Rian belum bilang mau mati bagaimana. Saat ini aku tak akan pergi. Arga. Gue izin kau sok hebat, kau malah makin menjadi. Surachai. Habisi dia. Tidak mungkin. Surachai. Kau bunuh dia? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Gimana? Masih berani melawan keluarga Wijaya? Mau apa kau? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Rian, hari ini aku sudah lama tahan ulahmu. Hari ini, kita hitung semua. Mau apa kau? Ayah angkatku Dharma Saputra, Ketua Balai Bayangan. Kalangan politik berbagai negara tunduk patuh padanya. Kalau kau berani sentuh aku, dia pasti akan melepaskanmu. Sayangnya, aku ini orangnya lebih lunak daripada keras. Kalau kau merengek, mungkin aku maafkan. Tapi hari ini, kau pasti mati. Aduh, Bangsat kau. Kau berani main serius? Ayah angkatku datang. Ku bunuh kau. Ku buat kau malu. Ketua Balai Bayangan, Dharma Saputra tiba. Selesai. Ketua Dharma benar-benar datang. Harga Wijaya ini bikin masalah besar sekali. Iya, Ketua Dharma sudah bunuh banyak orang. Kita hari ini bisa celaka. Ayah akhirnya datang. Harga Wijaya ini, dia potong lenganku. Cepat bunuh dia. Cepat bunuh dia. Ayah
Ayah masih bengong buat apa? Aku mau dia mati. Aku mau dia mati. Ku tendang kau mati. Kau mau mati? Kau mau ajak aku ikut? Ajak seisi balai bayanganku turut mati? Ayah, aku cuma minta ayah bunuh orang. Perlu segitunya? Ku hajar kau, dasar tak tahu diri. Bajingan kecil. Tuan Arga, dengarkan aku. Mulai hari ini, aku dan keluarga Pratama tak ada hubungan lagi. Kalau mereka berani ganggu Tuan lagi, aku dan Mas Putra yang pertama tak setuju. Sekarang masih merasa keluarga Pratama bisa berkuasa di Kota Awan, berkuasa kemana-mana. Sekarang masih merasa keluarga Pratama bisa berkuasa di Kota Awan, berkuasa kemana-mana. Bawa pergi. Kak Anindya, Rian Pratama sudah ditangani. Kamu bisa tenang sekarang. Arga Wijaya. Aku sangka setelah bertahun-tahun, kau berubah begitu besar. Maafkan sikapku, sebelumnya. Maaf. Arga. Hari ini sungguh menyenangkan. Kami sudah menunggu hari ini, terlalu lama. Aduh. Kak Anindya, kamu ini... Kenapa? Ada apa? Bukan apa-apa. Haha. Berlebihan sekali. Lupakan. Hari ini, bagaimanapun juga, kamu harus minum bersamaku. Arga. Aku senang hari ini. Temani aku minum sampai puas. Wah, kalian berdua. Calon suami baru saja meninggal. Si direktur cantik, sudah bermesraan di rumah dengan adik iparnya. Bermesraan begitu. Sek. Sungguh keterlaluan. Citra Puspita, apa yang kau omongkan? Kami berdua tidak melakukan apa-apa. Kak Anindya, kalian saling kenal? Halo Arga. Kenalkan sekali lagi, namaku Citra Puspita. Anindya adalah sepupuku. Jadi kamu sama sekali bukan pramugari. Tentu saja, Citra kami ini adalah putri grup Gemilang. Ku beritahu, kalau kau ingin mengejar Citra, harus berusaha keras. Bagaimanapun juga, aku senang hari ini. Kalian berdua harus temani aku minum sampai puas. Siapa yang mabuk duluan? Dialah si kura-kura kecil. Lihat aku ngapain. Aku siap menemani. Ayo. Oh, ayah sakit. Orang tak berguna. Sungguh tak berguna. Bahkan seorang Anindya Lestari saja tak bisa urus. Untuk apa aku melahirkanmu? Ayah itu, Arga Wijaya terlalu hebat. Aku tak bisa lawan dia. Chen Jiang, Raka Wijaya sudah lama mati. Kenapa aku masih belum bisa dapat chip Quantum Polaris? Tuan Reno, Anda tenang saja. Kali ini pasti kubuat Anindya Lestari. Perempuan sialan ini menyerah. Cuma tak tahu apakah Anda di sisi dana bisa beri kami dukungan lagi? Bagus. Kalau begitu, kuberi lagi 440 miliar. Ingat, kalau kali ini gagal lagi, bawa kepalamu ke sini. Baik. Tuan Reno setuju. Beri kami lagi 440 miliar. Kalau kali ini masih tak dapat chip Quantum Polaris, seluruh keluarga kita tamat. Sepertinya, kali ini aku harus turun tangan. Ayah punya cara untuk hadapi Arga Wijaya? Kau pernah dengar lelang lahan yang diadakan Pak Tua Mahendra? Maksud ayah Ketua Kamar Dagang Provinsi Selatan, Bram Mahendra. Ya. Kalau dia ingin chip di tangannya, bisa diproduksi massal
Dia harus ikut lelang itu, dapat lahan di tangan Bram Mahendra. Jadi, ayah ingin menghabisi mereka di perjalanan ke lelang? Benar. Dari luar negeri dengan harga mahal, kupesan balai serigala darah. Pastikan mereka tak bisa masuk lelang. Balai Serigala Darah adalah tentara bayaran internasional kelas atas. Arga Wijaya pasti mati kali ini. Kak, kau ini... Kak Anindya, kenapa kita begini? Jangan-jangan semalam saat kita tidur, Arga dia... Maksudmu dia melakukan pada kita berdua? Aduh, apa sih? Kalian berdua semalam mabuk berat, saling peluk dan cium. Aku kan tak ada hubungannya. Lap dulu. Oh ya, Kak India. Apa kau ikut lelang lahan Bram Mahendra hari ini? Ya, untuk produksi chip kuantum Polaris, aku harus menangkan sebuah proyek lahan di tangan Pak Mahendra. Kenapa kau tanya? Aku khawatir Surya Pratama akan berbuat jahat lagi padamu. Begini saja, aku temani kau. Kalian semua mau ikut? Kalau begitu, aku juga mau. Baiklah, aku mandi dulu. Kalian tunggu ya. Kak, apa kau yakin bisa dapat lahan dari Pak Mahendra itu? Ku dengar Pak Mahendra penyendiri. Banyak tokoh provinsi selatan ingin temui dia, tapi ditolak. Bagaimanapun, untuk lelang ini, aku harus berusaha maksimal. Ini menyangkut hidup mati keluarga Wijaya. Tak boleh berhenti di tengah jalan. Hati-hati. Kita diincar. Hati-hati. Sepertinya kita diincar. Jangan menoleh. Bos, kalau tugas ini selesai, dapat berapa? Kata bos, komisinya tak kurang dari 11 miliar rupiah. Plus cewek di mobil itu. Jadi milik kita. Haha. Kayaknya rezeki kita sedang naik. Lalu tunggu apa lagi? Tiarap. Berani bunuh saudaraku? Habiskan dia. Ayo, cepat masuk. Bos, dia di dalam. Ayo. Arga, mereka mau masuk. Gimana? Takut apa? Mereka yang kutunggu. Datang, jangan harap pulang. Kalian keluar lewat belakang dulu. Tunggu di luar. Oke, hati-hati. Tenang saja. Ayo. Bos, penuh debu. Simpan senjata. Ganti pisau. Geledah. Hei kalian. Jangan-jangan cari aku. Hei kalian. Jangan-jangan cari aku. Berani juga kau. Ada nyali. Kalau pinter, serahkan cewek di mobil itu. Ke aku. Kalau tidak... Kalau tidak bagaimana? Bunuh aku? Betul. Kalau kau buat aku kesal, ku buat kamu jadi potongan-potongan. Mati tanpa mayat utuh. Sayangnya, aku tak takut ancaman. Bagaimana kalian bersujud minta ampun? Mungkin aku penuhi permintaan kalian. Hah. Sok berani. Bos. Katakan, siapa yang kirim kalian? Bunuh dia, sekarang.
Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tahu apa itu? Ledakan debu? Ah, Arga, kau baik-baik saja. Iya, kami hampir mati ketakutan. Tenang, orang yang bisa aku belum lahir. Masih ada cadangan? Lumayan. Arga, kita harus bagaimana? Cepat naik mobil. Pergi dulu. Dahsyat sekali. Nah, terima kasih. Namamu siapa? Arga Wijaya. Omong-omong, mobilnya bisa kupinjam? Boleh. Arga. Nama yang bagus. Lari cepat. Lari. Terus lari. Masih lari? Lambat sedikit. Jangan sampai terkilir. Temanmu sudah mati. Mau lari kemana lagi? Kakinya panjang juga. Cantik sekali. Tapi dengan wajah seperti ini, kenapa jadi pembunuh bayaran? Pantatnya juga indah. Tapi hari ini, aku lagi bad mood. Jadi takkan kubiarkan kau hidup. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Bisa saja tidak kubunuh. Tapi beri aku alasannya. Aku dipaksa mereka. Sudah lama aku tinggalkan profesi ini. Tapi mereka menculik ibuku, memaksaku menerima tugas kali ini. Lihat, ini fotonya. Aku benar-benar dipaksa. Jangan pura-pura kasihan. Bukan alasan untuk celakai orang lain. Ini komisi untuk misi ini. Semua untukmu. Aku tak butuh uang. Kalau begitu, nanti kapan saja kau perintahkan, aku bersedia membunuh siapapun untukmu. Tak perlu. Aku juga tak punya banyak musuh. Mau apa kau? Kau tadi bilang, aku cantik. Aku rela memberikan keperawananku padamu. Asal kau bebaskan aku, biar aku selamatkan ibuku. Jadi, di matamu, aku orang seperti itu? Katakan, siapa yang menculik ibumu? Siapa yang menyuruhmu datang? Aku tak tahu. Mereka hubungi aku lewat telepon. Katanya, baru setelah Kak Anindya mati, ibuku akan dibebaskan. Aku sungguh tak tahu siapa mereka. Baik, aku urus sini. Berikan nomor telepon orang yang menghubungimu. Lalu antar aku ke pameran lelang Bram Mahendra. Ayah, apakah orang-orang itu bisa diandalkan? Bagaimana jika Anindya Lesari dan Arga Wijaya tidak mati? Rencana kita bisa gagal. Tenang saja. Sehebat apapun Arga, dia tak mungkin lolos dari tangan tentara bayaran, tingkat Raja Prajurit. Lagi pula, Raka Mahendra juga sudah cari pembunuh bayaran internasional, Naila Sari peringkat ketiga. Kali ini Anindya Lesari pasti mati. Ayah, mereka tidak mati. Ini bagaimana? Direktur Rian, lama tidak berjumpa. Melihatku masih utuh, berdiri di sini. Kau pasti sangat kesal ya? Direktur Anindya, apa maksudmu? Aku tak begitu paham. Surya Pratama, aku tahu rencana busuk apa yang kau rancang. Tapi kusarankan, kau tak mungkin menang
Selamat datang. Di lelang kali ini, semua tamu adalah undangan ayahanda. Silakan duduk. Ayah, bagaimana kita? Tenang. Asal kita menangkan lelang atas semua aset Grup Mahendra, Anindya Lestari pasti datang cari kerjasama. Nanti, kepemilikan chip Polaris akan kita yang tentukan. $2 miliar dari Tuan Reno sudah masuk semua. Anindya Lestari, berlagak di hadapanku, kau masih hijau. Kuumumkan, lelang lahan Grup Mahendra resmi dimulai. Hadirin, ayahanda mengusulkan tahun ini kita coba cara baru. Lelang tahun ini pakai sistem kotak misteri. Setiap kotak ada harga buka. Isinya apa? Tergantung hoki kalian. Kotak pertama, harga buka 11 miliar rupiah. 11 miliar rupiah. Katanya, Pak Mahendra memasukkan kontrak proyek lahan untuk paruh kedua tahun ini ke kotak misteri. Kalau kita bisa dapatkan proyek-proyek itu, kita bakal kaya raya. Tapi semua kotak misteri ini tampak sama. Siapa tahu isinya apa? Sepertinya mendapatkan lahan dari Pak Mahendra sangat sulit. Ayah, bagaimana kalau di kotak misteri itu bukan kontrak lahan? Bagaimana nanti? Tak usah pikir panjang. Untuk dapatkan chip kuantum Polaris, Anindya Lestari tak boleh dapat satu pun lahan. 22 miliar. 22 miliar. 22 miliar. Bos Pratama tawarkan 22 miliar. 22 miliar pertama. 22 miliar kedua. Ada yang tawar lebih tinggi? 33 miliar. Direktur Anindya tawarkan 33 miliar. Ada yang mau tambah? Berani sekali kau Anindya. Berani melawanku. 44 miliar. Kak, kamu yakin? Isinya belum tentu kontrak lahan. Kalau yang keluar, barang tak berharga, uangmu akan sia-sia. Tak ada pilihan. Agar chip kuantum Polaris bisa diproduksi massal, aku tak boleh lewatkan satu pun kesempatan. Tunggu. Arga, kamu kenapa? Mata langit. Buka. Kak Anindya, barang ini tak bisa dibeli segini harganya. Kami tawarkan 110 miliar. 110 miliar. 110 miliar. Ayah, mereka nawar 110 miliar. Kita lanjut. Arga Wijaya. Dia siapa? Berani-beraninya, sok jago di depanku. Benar-benar tak menghormatiku. Kalau begitu, aku ikut. 132 miliar. Para hadirin, Bos Surya sudah menawar 132 miliar. Ini jumlah yang sangat besar. Perhatikan baik-baik. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Tuan Mahendra, tak perlu panggil lagi. Kami serahkan ke Bos Surya. Barang ini tak kami mau. Arga, lelang ini sangat penting bagiku. Aku harus dapatkan semua proyek lahan dari Pak Mahendra. Tindakanmu ini terlalu berisiko, bukan? Tenang saja, Kak. Aku tahu batasanku. Selama aku di sini, keluarga Pratama tak akan dapat keuntungan sedikit pun. Karena tak ada yang menawar lagi, maka kuumumkan. Kotak misteri pertama menjadi milik Bos Surya Pratama. Ayah, cepat buka lihat isinya. Kalau isinya benar, kontrak lahan Pak Mahendra, keluarga kita bakal kaya raya. Anindya Lestari, Anindya Lestari. Lihat nanti, kau masih bisa melawanku. Kali ini pasti ku buat kau malu. Isinya boneka. Apa? Boneka? Isinya cuma boneka. Apa yang terjadi? Ya. Bos muda Rian, investasi berisiko. Tawar-menawar hati-hati. Inilah serunya lelang kotak misteri hari ini. Ternyata kita dikibulin dia. Arga Wijaya ini memang sulit ditangani. Wah, bonekamu ini bentuknya unik ya. Ya, kita lanjut lagi nggak? Tentu lanjut. Siapa takut dia pengecut? Bahkan jika harus habiskan semua harta, keluarga Wijaya harus kujatuhkan. Selanjutnya, kita buka kotak misteri kedua. Harga buka 110 miliar rupiah. 110 miliar. Bos Pratama 110 miliar sekali. Bos Pratama 110 miliar 2 kali. Arga, kita ikut lagi nggak? Tenang. Mata langit. Buka. 112 miliar 200 juta. 132 miliar. 134 miliar 200 juta. Kau.
134 miliar 200 juta sekali. 134 miliar 200 juta 2 kali. Gue tawar 176 miliar. Ya! Berani lanjut lagi? 178 miliar 200 juta. Kau. Ya, ayah. Mereka sudah nawar. 178 miliar 200 juta. Kita masih mau naikkan lagi? Mau pakai cara sama untuk mempermalukanku? Gue nggak akan tertipu. Stop. Baik, saya umumkan, kotak misteri kedua menjadi milik Direktur Anindya Lestari. Itu kontrak. Benar kontrak. Ini Ini kontrak senilai lahan kota selatan. Ayah, mereka cuma keluarkan 176 miliar, tapi dapat kontrak senilai 440 miliar rupiah. Mana mungkin Arga Wijaya. Memang sulit ditangani. kita masih lanjut? Tentu lanjut. Chip Quantum Polaris. Harus ku dapat. Takkan aku berhenti. Arga, aku sangka kau begitu hebat. Kali ini, untung besar kita. Arga, kita dapat kontrak lahan. Pak Mahendra, kini tak perlu khawatir. Direktur di bawah Rian lagi. Arga, makasih. Ngapain bilang begitu ke Anindya? Aku kan sudah janji sama kakak, bakal jaga keluarga Wijaya. Ini sudah kewajibanku. Ayo kita pergi. Berdiri. Gue izinin kalian pergi. Bos Surya, kami sudah dapatkan kontrak lahan Pak Mahendra. Kamu sudah nggak punya kartu apa-apa lagi? Mau apa lagi? Sekarang aku curiga kalian. Menyusup duluan ke lokasi. Sudah melihat isi kotak misteri sebelumnya. Apa katamu? Surya Pratama. Ini acara lelang, grup Mahendra. Kalau enggak ada bukti, itu fitnah. Fitnah. Semua yang hadir di sini adalah tokoh penting. Kota Awan. Masa iya, kontrak senilai 440 miliar rupiah langsung jatuh ke tangan kalian? Saudara-saudara, menurut kalian, ini adil? Enggak adil. nggak adil sama sekali. Enggak adil. Nggak adil. Masa iya, kontrak senilai 440 miliar rupiah langsung jatuh ke tangan kalian? Saudara-saudara, menurut kalian, ini adil? Nggak adil. Kenapa kalian seperti ini? Wahai hadirin, kalau mau menuduh, harus pakai bukti dong. Terburu-buru begini. Nggak takut jadi bahan tertawaan? Mau bukti? Nih, gue kasih. Pak Mahendra, di tempat lelang ini, seharusnya ada CCTV. Putar rekamannya, supaya semua lihat. Apakah ada penyusup? Semuanya akan jelas. Baik. Saya atur sekarang. Petugas keamanan. Hadirin sekalian, memang terekam orang masuk lebih awal. Tapi tidak jelas siapa. Tapi tenang saja. Saya akan telepon ayah saya sekarang. Minta beliau urus ini. Untung aku suruh orang rusak kameranya. Kalau tidak, mereka bakal susah ditangani. Dengar itu? Bram Mahendra, Pak Tua Mahendra segera datang. Kalau pinter, serahkan kontraknya. Sangga. CCTV memang rekam. Orang keluar masuk. Tapi tak ada bukti. Itu kami yang lakukan. Kau memfitnah. Aku fitnah? Kontrak 2 miliar itu ada di tanganmu. Lelang hari ini, kau yang paling untung. Mau bilang kau tak pernah nyusup ke arena. Lihat isi kotak misteri. Siapa percaya? Bajingan. Ayah. Kau. Kau apa kau? Aku bapakmu. Ayah, kau baik-baik saja? Awalnya aku anggap kau manusia, mau bicara baik-baik. Kau malah jadi binatang. Kenapa? Sinting ya? Arga, kau jago bertarung. Terus mau apa? Pak Mahendra segera tiba. Kalian pasti tak bisa keluar. Wahahaha. Arga Wijaya. Kau masih lancang? Ku tembak kau. Wah, bukankah ini Tuan Muda Rian? Kenapa baru beberapa hari? Sudah main senjata? Arga Wijaya. Sok jago. Kau bisa main? Arga. Jangan memancingnya. Ayo. Tembak ke sini. Kalau aku berkedip, aku ikut margamu. Ayo. Hari ini kalau tak ku tembak kau, aku bukan manusia. Jangan. Kontrak itu kami tak mau lagi. Semua untukmu. Kumohon, jangan sakiti dia. Sekarang baru minta, setelah ku tembak dia, kau, dan kau, serta cewek kecil ini, takkan bisa lolos dari telapak tanganku. Hentikan. Hentikan. Siapa itu? Itukah yang dengan sekali batu bisa mengguncang seluruh provinsi selatan? Bram Mahendra? Tuan Tua Mahendra? Ya, berani menyinggung orang hebat seperti itu. Keluarga Wijaya tampaknya sudah tamat.
Pak Mahendra, kenapa kami ditangkap? Mungkin ada salah paham? Benar Pak Mahendra. Yang mengintip kotak misteri adalah orang dari grup Wijaya. Tak ada hubungannya dengan kami. Diam. Kalau masih ngawur, nyawamu akan kurenggut sekarang. Saudara muda Arga, tak kusangka kita bertemu lagi. Kalau bukan kau yang menolong waktu itu, aku pasti sudah mati. Apa maksudnya? Pak Mahendra, kalian saling kenal? Saudara muda Arga, terima kasih banyak. Pak Mahendra. Cepat bangun. Saya tak berani terima. Sudah seharusnya saudara muda Arga. Saya sudah tahu kejadiannya. Anda penyelamat nyawa saya. Hari ini, saya tak akan biarkan penolong saya diperlakukan tak adil. Bawa orangnya ke sini. Itu dia yang menyusup lebih awal di rekaman. Benar dia? Katakan, siapa namamu? Siapa yang menyuruhmu? Saya sopir keluarga Pratama. Disuruh oleh Surya Pratama. Dia suruh saya lihat isi kotak misteri itu. Tapi pengamanan di sini terlalu ketat. Saya tak bisa bertindak. Akhirnya saya rusak kamera, baru bisa kabur. Tapi tetap ditangkap kalian. Apa? Rupanya semua ini direncanakan Surya Pratama. Memalukan. Benar. Kalau bukan Pak Tua Mahendra, kita masih dibohongi. Betul. Tidak. Pak Mahendra, ini pasti salah paham. Ya, semua salah paham. Salah paham. Keluarga pertama kalian untuk mendapatkan chip kuantum Polaris. Sampai pakai cara hina seperti ini. Apa saya salah tuduh kalian? Raka. Segera hentikan semua urusan bisnis. Keluarga kita dengan keluarga pertama. Dan keluarkan mereka dari Kamar Dagang Provinsi Selatan. Baik, jangan. Pak Mahendra. Kami tak berani lagi. Kami tak akan ulangi. Pak Tua Mahendra. Saudara muda Arga, cara aku menangani ini, kau puas? Tentu puas. Tapi Pak Mahendra, ada satu hal lagi. Perlu konfirmasi. Ternyata memang kau. Pak Mahendra, Anda mohon mundur dulu. Ada urusan pribadi. Baik. Ayo Bos Rian. Cepat berdiri. Kalau kena pukul, harus berdiri tegak. Arga Wijaya, kau sudah bikin aku jadi begini sengsara. Mau apa lagi? Mau apa? Bos Rian, jadi penjahat harus punya kesadaran jadi penjahat. Pikir nasib penjahat. Biasanya bagaimana? Naila sorry. Jangan mendekat. Ini semua perbuatan ayahku. Semua ayah yang lakukan. Aku tak terlibat. Ayah, tolong aku ayah. Kau, di saat genting, kau serahkan aku untuk tanggung dosa. Nona Pendekar, bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Masyarakat harmonis. Butuh kita jaga bersama. Bos Rian, orang ini kau kenal? Balai Serigala Darah, instruktur wanita termuda. Ini kan kau yang cari. Iya, benar. Jujurlah padaku. Maukah kau selamatkan nyawamu? Pikirkan. Kalau mau, lepaskan. Ibunya. Atau dia akan... Baik-baik, aku lepaskan. Lepaskan dia sekarang. Lepaskan sekarang. Lepaskan. Aku lepaskan dia. Bisakah nyawaku diampuni? Baik, nyawamu kuselamatkan. Bukan tidak mungkin. Tapi kau masih harus memberitahuku satu hal. Naila, Ya, Surya Pratama. Tuan Arga sudah menyuruhku periksa arus kas perusahaanmu. Tepat sebelum lelang dimulai, rekeningmu menerima 440 miliar rupiah penuh. Ini sangat tidak normal. Direktur Surya. Kau merebut chip kuantum Polaris, bukan untuk dirimu sendiri kan? Kau merebut chip kuantum Polaris, bukan untuk dirimu sendiri kan? Sebut siapa dalangnya. Membunuh kakakku, juga atas perintah orang di belakangmu. Cepat katakan, siapa dalang di belakangmu? Aku tidak bisa bicara. Kalau ku beritahu mereka, tidak akan membiarkanku hidup. Kalau kau diam, aku sekarang langsung tidak akan membiarkanmu hidup. Naila, Jangan pukul lagi, aku bicara. Adalah Reno Wijaya. Merampas chip dan membunuh kakakmu. Semua rencananya. Kami hanya menjalankan perintah. Reno Wijaya? Kenapa aku tak pernah dengar? Naila, kau tahu siapa orang ini? Tidak tahu, Kak Arga. Jika kau ingin mencari informasi, kau bisa pergi ke pusat kota, ke restoran Nirwana. Itu tempat apa? Secara permukaan restoran hidangan rumahan, tapi sebenarnya adalah Balai Serigala Darah, markas intel terbesar, di Provinsi Selatan. Aib berbagai negara, rahasia politik dan bisnis, beredar di sana. Gubernur Provinsi Selatan pun memberi kami muka. Aku dan bos di sana, Bos Vina, punya ikatan nyawa. Kak Arga, ambil ini. Bos Vina akan jaga kamu. Halo, Kak Anindya. Malam ini ada minat. Makan enak? Bagus. Restoran Nirwana di pusat kota. Aku tunggu. Naila Sari, terima kasih. Serahkan dua ini padamu.
Ingat, biarkan tetap hidup. Soalnya, aku sudah janji. Aku pergi dulu. Jangan. Jangan pukul. Ampuni kami. Selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Aku cari seseorang. Anda, dikenalkan Naila Sari? Pemilik kami segera datang. Tunggu sebentar. Baik. Bu, sini, ke sini. Anda yang dikenalkan? Bibi Wati, ya? Kok pakaiannya begitu sederhana? Maaf, bukan saya. Bukan apa? Sudah kencan buta? Ngapain malu mengaku? Pakaianmu sangat sederhana. Dari ujung rambut ke kaki, tak sampai 200 yuan kan? Dikira aku calon kencannya. Menarik. Lihat apa? Tidak lihat situasi? Tidak lihat kami sedang lapar? Benar. Pelayan, kemari. Ini, dan ini, kami pesan semua. Nak, kalau di jumlah, harganya 1.000 yuan kan? Kita tak mampu nikah. Ya ampun, jangan khawatir. Bukannya ada dia? Dengar ya, aku mau dijodohkan denganmu. Itu sudah untungmu. Jangan tak tahu terima kasih. Betul. Kalau lewat kesempatan ini, tak akan ada lagi. Lihat anakku, syaratnya bagus sekali. Kamu susah dicari. Tanya. Punya mobil? Mobil? Ada satu. Cuma tak berharga. Sudah kulihat. Punya rumah? Rumah juga ada. Tak perlu beli. Apa? Tak beli? Masa aku harus tinggal sama orang tuamu? Kalau mau dijodohkan, harus ada syarat wajib. Punya mobil dan rumah. Orang tua jangan ikut. Iya. Anakku kawin ke keluargamu. Bukan buat jadi pembantu. 2 orang. Aku, hari ini benar-benar ada urusan. Aku tak temani kalian. Aku pergi dulu. Hei, berdiri. Aku belum selesai bicara. Lari apa? Iya. Baru bicara 2 kata. Sudah mau kabur. Kurasa kamu sengaja pura-pura. Biar anakku perhatian padamu. Laki-laki sepertimu sudah biasa kulihat. Oh ya, kalau kamu sama aku, setelah jadi pacar, harus belikan aku BMW. Di pusat kota, harus punya satu rumah. Dengar? Ini belum cukup. Nanti puas keuangan keluarga akan diserahkan sepenuhnya ke tangan putri saya. Dan juga, setiap bulan, kami minta 50 juta rupiah untuk biaya hidupnya. Sudah paham? Benar. Aku benci orang ikut campur urusanku. Setelah kita jadi pasangan, aku mau pulang jam berapapun, ya terserah aku. Kalau kau jadi menantu kami, nanti kau harus biayai sekolah adikku. Saat dia menikah nanti, uang mahar harus kau yang bayar. Hentikan. Kalian berdua. Aku tak tahu, pernah dengar ungkapan yang bilang, seperti babi pejantan ngiler di depan pintu? Maksudmu apa? Maksudnya, kau pikir kau siapa? Nona, perutmu sudah besar begini. Jangan-jangan cari penanggung akibat? Kau, jaga mulutmu. Apa maksudmu penanggung akibat? Kau, bisa jadi ayah anakku? Itu adalah rezeki yang didapat leluhurmu 8 keturunan. Masa kau tidak mau? Orang sepertimu, kalau di kampung kami, mana mungkin dapat istri? Sekarang keluarga kami memberimu kesempatan. Kau harus terima. Dengar tidak? Cukup. Kalian berdua. Bagaimanapun juga, hari ini aku harus berterima kasih. Kalian membuatku sadar. Memang aneh-aneh isi dunia. Aku tidak akan kembali lagi. Aku pergi dulu. Kau, berdiri. Nona. Kamu belum bayar. Cari dia saja. Kenapa harus cari aku? Maaf, pesanan dipesan oleh Anda. Tuan itu tidak makan seporsi pun. Sebaiknya Anda yang bayar. Apa maksudmu? Berkencan kok, suruh cewek bayar? Cepat transfer uangnya ke aku. Nona, aku jujur saja. Uangku banyak. Tapi untukmu sebesar pun, aku enggan keluarkan. Ganteng ya tetap ganteng. Kalau tak mampu bayar, ngaku saja. Pura-pura kaya, tak tahu buat apa.
Porsche edisi terbatas. Dan BMW edisi terbatas. Kapan ya aku bisa naik mobil seperti itu? Cowok ganteng. Seumur hidupmu tak mungkin dapat kesempatan kenal cewek cantik kayak gini. Gajimu setahun. Tak cukup beli satu set kosmetik mereka. Mereka datang cari aku. Sudahlah. Tak punya uang ya sudah. Aku tak paham cara berpikir pria. Biasa saja. Tapi percaya diri banget. Barusan kamu bilang apa tentang dia? Hello, lihat saja. Pas bos, perusahaan mana ya? Perusahaanmu masih butuh staf administrasi? Aku tanya sekali lagi. Barusan kamu hina dia apa? Aku tak menghina. Dia tadi mengintip kalian berdua. Aku lagi menegurnya untuk kalian. Ajari dia pelajaran. Kau pikir kau siapa? Kau tahu siapa dia? Bukannya cuma cowok ganteng? Apa? Kau bilang dia ganteng? Kalau gitu ku beritahu. Dia adalah ahli waris satu-satunya Grup Wijaya. Arga Wijaya. Apa? Tuan Muda Arga? Aku tadi tak bisa melihat Gunung Tai. Aku minta maaf. Kalau kau anggap aku cocok, aku bisa gugurkan kandunganku. Hidup tenang bersamamu. Nak, perasaan tak bisa dipaksakan. Apalagi aku bukan calon pasanganmu itu. Ulanglah. Tidak mungkin. Tadi di dalam kau terus mengawasiku diam-diam. Pasti kau suka padaku. Kau harus hadapi perasaanmu sendiri. Dah. Maaf ya. Aku hari ini benar-benar ada urusan mendesak. Lebih baik kita beri jalan hidup masing-masing. Pulanglah. Aku tadi hampir jadi Nyonya Wijaya. Tinggal selangkah lagi. Kau suka padaku? Kau pasti suka padaku. Nak, jangan dengarkan mereka. Mereka menipumu. Dia kan tuan muda keluarga Wijaya. Masa ia berpakaian sebalusu begini? Pasti dia penipu. Bilang kami penipu? Ada buktinya? Bukti? Kalian berdua, mobil saja sewaan. Anak muda seperti kalian, untuk pamer kaya. Apa sih yang nggak berani dilakukan? Iya kan, Nak? Iya. Dia cuma ganteng tapi miskin. Betul sih. Ya udah kalau nggak percaya. Kak, Arga. Ayo masuk. Aku udah lama pengen kesini. Berhenti. Ada apa lagi? Masih ada masalah? Tadi, kamu sama anakku kencan begitu lama. Waktu kami juga sangat berharga. Ganti rugi. Apa? Kamu nggak masuk akal? Kan dari awal kalian bilang dia Tuan Muda Arga. Nyatanya, dia cuma cowok ganteng. Kecuali kalian bisa buktikan identitasnya. Kalau nggak, bayar. Bos Vina, saya lama dengan awas Anda. Saya teman Naila Sari. Arga Wijaya. Kalau teman Naila, berarti teman saya juga. Senang bertemu Tuan Muda Arga. Apa? Dia benar-benar ahli waris Grup Wijaya? Aku salah. Kita baikan lagi ya. Tuan Muda Arga, Anda kenal? Nggak kenal. Baik, silakan masuk dulu. Saya yang urus. Antar Tuan Muda Arga ke ruang privat nomor 1. Siap. Tuan Muda Arga, silakan. Usir mereka keluar. Kalau ganggu Tuan Muda Arga lagi, aku nggak akan maafkan. Lepasin aku. Direktur Anindya, Nona Citra. Selamat datang ke restoran Nirwana. Tuan Muda Arga, silakan duduk. Bos Vina. Panggil saja Arga. Baik, Arga. Kamu datang cari aku kali ini? Bukan cuma untuk makan, ya kan? Ada yang bisa kubantu? Silakan katakan. Kalau gitu, langsung saja. Aku ingin meminta Bos Vina membantu mencari tahu tentang seseorang. Cari tahu tentang seseorang? Siapa? Reno. Reno. Nama ini tak pernah kami dengar. Kenapa kau cari dia? Dialah yang menyuruh Surya Pratama membunuh kakakku. Perampokan chip kuantum Polaris oleh Surya. Juga atas perintahnya. Apa? Kau serius? Kak Anindya, tenang dulu. Aku datang menemui Bos Vina hari ini untuk memintanya menyelidiki orang ini. Siapa sebenarnya latar belakangnya? Tentang Reno ini, aku pernah mendengar sedikit. Orangnya sangat licik. Ditambah lagi, bisnisnya semua di bawah tanah. Jadi informasi tentang kehidupan sehari-hari dan identitasnya sangat tersembunyi. Tapi tenang saja. Restoran Nirwana kami adalah pos intel terbesar. Balai Serigala Darah di Kota Selatan. Beri aku waktu. Pasti ku selidiki sampai jelas. Baik, lalu mohon bantuan Bos Vina. Kau menyelidikinya, bukan untuk kesempatan menghabisi dia kan? Aku dan kakakku sangat dekat. Dia dibunuh oleh penjahat, mati penuh dendam. Ini kebencian yang tak terampuni. Jika Reno terlibat, aku harus membuatnya. Darah dibayar darah. Bagus. Berani sekali. Karena ucapanmu ini,
Aku bersulang lagi untukmu. Tuan Muda, Tuan Muda. Ada masalah, Tuan Muda. Tuan Muda, Ganggu aku main catur lagi. Kau tak akan lihat matahari esok hari. ya. Aku tak berani lagi. Katakan, ada apa? Iya, keluarga pertama ayah dan anak. Jadi cacat. Mentalnya juga terganggu. Rencana mereka merebut chip kuantum Polaris. Gagal. Bodoh. Keduanya ini memang lucu ya. Sampai aku percaya mereka selama ini. Aku sangat kesal sekarang. Tuan Muda, menurutmu selanjutnya, bagaimana? Haruskah kita tunda dulu? Tunda dulu. Hah! Segala hal di dunia ini sama seperti main catur. Ada yang pegang bidak putih, menang dengan aman. Ada yang pegang bidak hitam, hati-hati melangkah. Tapi mereka tak tahu. Hanya aku yang buat aturan permainan ini. Chip kuantum Polaris pasti ku dapat. Kalau mereka tak mau berikan, maka aku tinggal jungkir balikkan meja. Kalau begitu, apakah Tuan punya cara hadapi yang India Lestari? Sudah ada? Dengar baik-baik. Hal yang tak pantas ditanya. Jangan tanya. Ya. Bos Vina, jangan pergi dong. Aku masih bisa minum. Aku tidak mabuk. Tidak mabuk, aku bisa minum. Ada apa? Kok bisa mabuk segini? Kak, kamu sekarang makin berani ya? Mandi saja tak kunci pintu. Tenang. Arga sama Vina Anggraini itu minum sampai tak sadarkan diri. Mana mungkin bangun? Bos Vina, kenapa cemburu ya? Masa aku tak cemburu. Dia kan bukan pacarku. Tapi kurasa kamu cemburu. Asal ngomong. Antara aku dan dia, tidak ada apa-apa. Wah, Kalian Kami kenapa? Cuma mandi bareng? Biasa aja. Aku bilang, kalian mandi bareng. Tidak ajak aku? Jahat banget sih. Mandi bareng apanya? Ngaku. Lihat apa tadi? Aku lihat semuanya. Kak, lihat dia. cepat keluar. Baiklah, kalian ngobrol saja. Aku tidak ikut. Oh ya, sarapan besok, siapkan sendiri. Aku tak melayani. Sial. Aku terlambat kerja. Aku duluan. Arga, kamu di rumah. Jangan ganggu Citra. Dengar? Kamu mau apa? Kalau bukan dia, ya kamu. Pergi sana. Arga. Ada tikus besar di kamar kakakku. Cepat ke sini. Tikus besar mana? Kukira dari mana? Tikus besar. Ternyata kau si genit kecil yang menggodaku. Kakakku beberapa hari ini tak di rumah. Aku masih harus pura-pura. Seperti orang asing denganmu. Sangat membosankan. Kamu lupa? Kejadian kita di pesawat? Lalu, kamu mau apa? Hal yang menarik.
Ini ranjang kakakmu. Kamu tidak takut? Kalau memang mencari sensasi, ya sudah tentu. Harus tuntas sampai akhir. Semangatnya tinggi ya, Tuan Muda Arga. Bos Vina, kamu kenapa ada di sini? Pintunya tak terkunci. Jadi aku langsung masuk. Siapa sangka melihat adegan mesra seperti ini. Citra, tunggu aku di rumah. Aku mau bicara dengan Bos Vina. Aku keluar dulu. Cukup. Bos Vina, jangan berbelit-belit. Apa kamu sudah dapat info tentang Reno? Ya, Reno di permukaan adalah direktur grup Reno, tapi sebenarnya menguasai separuh dirinya bawah tanah Provinsi Selatan. Villa Kota Dewa adalah markas inti mereka. Keamanan di sana setara pangkalan militer. Katanya, dia menyembunyikan banyak tentara bayaran internasional. Jadi kerjasamanya dengan keluarga Pratama dan keluarga Setiawan hanya untuk Chip Quantum Polaris. Tidak hanya itu, kecelakaan Raka juga direncanakan sepenuhnya oleh Reno. Dia sudah lama mengincar hak monopoli energi di balik si Quantum Polaris. Jadi, keluarga Pratama hanya pion. Jadi dari awal, dia tak berniat biarkan keluarga Wijaya hidup. Dia juga tahu Rama Setiawan bocorkan lokasi. Sekarang dia hanya nunggu kau masuk perangkap. Hah. Bagus. Jadi aku tak lagi, Bos Vina, kenapa bantu aku begini? Mau aku balas bagaimana? Kalau dengan uang, lupakan saja. Yang ku mau adalah dirimu. Aku Arga Wijaya, apa layak diperhatikan Bos Vina? Wanita sulit tolak pahlawan, Arga. Kalau engkau tak keberatan, kenapa? Kau tak mau? Bukan, waktunya belum tepat. Tunggu urusanku, selesai dulu. Aku pasti temani Bos Vina. Alami, romansa. Baik, ku tunggu. Ayo. Ini Villa Kota Dewa. Reno yang kau cari ada di dalam. Bagus, Bos Vina memang paham aku. Kau Arga Wijaya? Ya, aku cari Reno. Aku tak mau bunuh sembarangan. Kalau paham situasi, minggir. Sok suci apa? Tuan Reno, bisa sembarang ketemu? Dia jadi penguasa bawah tanah Kota Awan. Mau ketemu dia? Lewati aku dulu. Kalian. Pising. Antar kami, temui Reno. Atau mati. Pilih satu. Aku antar kalian temui dia. Ayo, hati-hati tangganya. Tuan Muda Reno, sudah kubawa orangnya. Pergi. Baik. Tak kusangka kakakmu yang tak berguna itu bisa bikin keributan sebesar ini. Reno, jangan banyak omong. Apa kau yang bunuh kakakku? Raka terlalu menghalangi. Chip Quantum Polaris tak pantas didapatkan. Kalau dia hidup, mana mungkin aku kuasai pasar energi Provinsi Selatan? Jadi kau mengaku? Memang kenapa? Apa yang takut kukatakan? Sebuah bidak catur. Kalau suatu hari kau sadar, dia punya kemampuan untuk jungkit balikan papan, menurutmu, haruskah ku biarin dia hidup? Reno, kau brengsek? Bos Vina? Mau apa kau? Hati-hati dengan pistol itu. Kalau sampai meledak, si Tuan Arga ini bisa nangis loh. Apa maksudmu? Maksudku apa? Bos Vina, bukankah engkau selama ini menyelidikiku? Jangan-jangan kau kira aku benar-benar percaya pada Rama Setiawan? Kau pikir aku tak punya persiapan cadangan? Kepala pelayan Wibowo?
bawa mereka ke sini. Direktur Anindya, Direktur Citra. Sudah tak tahan harga. Tapi jangan salahkan aku. Aku benar-benar tak tahu dari dua nona ini, mana yang jadi pujaan hatimu. Jadi terpaksa dua-duanya kusekap. Tenang dulu. Aku tahu kau jago bertarung. Tapi pikirkan baik-baik, kalau aku mati hari ini, kedua nona ini takkan ada yang selamat. Benar kan? Kau pelayan di bawah. Betul. Maaf Tuan Arga, aku meremehkanmu tadi. Kali ini, takkan kulembutkan lagi. Reno, katakanlah, bagaimana kau mau lepaskan mereka? Langsung saja, 3 hari lagi, aku akan adakan konferensi bisnis terbesar di Provinsi Selatan. Setelah jamuan malam nanti, akan ada permainan judi. Kita tentukan kepemilikan. Chip untuk Polaris lewat 3 ronde. Berani? Arga, hati-hati jebakan. Hei, Bos Vina. Perkataanmu itu tak enak didengar. Jangan ukur niatku dengan pikiran picikmu. Grup Reno di Nusa Selatan. Pondasinya belum kokoh. Aku cuma ingin, dengan jujur, mengalahkanmu sekali. Kalau aku kalah, langsung bebaskan mereka. Dan hengkang dari Provinsi Selatan. Tapi kalau kau kalah, kepemilikan chip kuantum Polaris jadi milik keluarga Reno. Ku beri waktu untuk pertimbangkan. Tak perlu pikir panjang. Taruhannya ku terima. Bagus. Kepala pelayan Wibowo. Antar kedua nona ini, ganti baju dan bersihkan diri. Jika 2 hari ini mereka kehilangan sehelai rambut pun, kau yang kutuntut. Siap. Reno, semoga kau menepati janji. Jika ada apa-apa pada mereka, seluruh keluarga Zhao akan kubawa mati bersamamu. Bos Vina, kita pergi. Hello, permisi. Apa Anda kenal Tuan Muda Arga? Kau siapa? Aku pujaan hatinya. Kami pernah kencan buta. Dia sangat suka padaku. Bisa beri nomor teleponnya? Untukku? Iya, betul. Putriku ini sangat luar biasa. Hanya Tuan Muda Arga yang pantas untuknya. Kami mengikutimu kemari. Tolong berikan nomornya pada kami. Baiklah. Tunggu ku bantu cari. No. Kau cari Arga Wijaya ya? Jangan bunuh aku. Arga, kau sudah 2 hari tidak makan minum. Kau yakin bisa menang di judi? Di jamuan malam besok? Tenang saja. Aku tak akan biarkan siapapun menyakiti Kak Anindya dan Citra. Tapi untuk menyelamatkan mereka, kau harus kalah dari Reno. Kalau begitu, chip kuantum Polaris bisa hilang. Masalah ini tampaknya tak ada solusinya. Kau lupa, kita masih punya kartu as. Apa? Maksudmu? Naila Sari, dia pembunuh andalan perusahaanmu. Misi kali ini tentu tak lengkap tampaknya. Cocok. Aku akan panggil dia sekarang. Wah, bukannya ini Tuan Muda Arga yang terkenal itu? Dengar-dengar, kau juga ikut permainan judi hari ini? Siapa tak tahu Tuan Muda Arga adalah playboy nomor 1 Kota Awan? Penasarankah anak pemboros ini? Hari ini bakal kalah berapa banyak? Apa kalian semua sudah lupa? 3 tahun lalu, di jamuan keluarga Wijaya, Tuan Muda Arga kalah sampai celana dalam pun habis. Hahaha. Maafkan kelakuan saya sebelumnya, tapi berapapun saya menang hari ini, akan saya sisakan setidaknya celana dalam untuk kalian, supaya pulang dengan muka masih utuh. Sudah menghina Tuan Reno, masih berani besar mulut di sini. Hari ini kau pasti kalah. Betul. Anak pemboros ya tetap anak pemboros. Bahkan chip keluarga sendiri hampir saja tak bisa dipertahankan. Masih berani cari gara-gara di sini. Arga, kau lihat kan? Hari ini di sini tak ada yang berpihak padamu. Menurutku, lebih baik kau menyerah dan minggat saja. Tak usah pedulikan. Biarkan mereka berkata apa saja. Tak heran kau bisa mengguncang Provinsi Selatan Arga. Sungguh tenang luar biasa. Sungguh tenang luar biasa. Reno, salut. Salut. Bos Reno, jangan banyak omong lagi. Mari kita mulai. Baik. Silakan semua duduk. Perjudian dimulai sekarang.
Semua. Maaf. Saya sangat puas dengan kartu ini. Taruhan saya adalah lahan milik keluarga kami di kota selatan. Nilai totalnya 60 miliar rupiah. Syah Putra memang royal. Aku tak boleh kalah. Kutaruhkan semua ruko dasar keluarga Nugraha di selatan. Nilai total 77 miliar. 77 miliar? Baiklah, kutaruhkan 6 mal. Keluarga Maulana di selatan. Bernilai 88 miliar. Kutaruhkan 1% saham. Grup Reno bernilai 176 miliar. Kutaruhkan 3 perusahaan teknologi di bawah grup Wijaya. Bernilai 220 miliar. 220 miliar? Kau cuma pegang 10 keriting. Buat apa sok hebat? Pertaruhan 220 miliar? Apa kau gila? Benar katanya. Kurasa anak ini memang sudah gila. Tak tahu diri. Anak pemboros ya tetap pemboros. Mau andalkan dia bangkitkan keluarga Wijaya? Goblok. Argal, kartumu terlalu kecil. Jangan dipaksakan. Menyerah tak memalukan. Bos Vina, aku tahu batasku. Mari kita lihat siapa yang menang akhirnya. Arga, apa kau hari ini lupa bawa otak? Bahkan kalau mau kalah sengaja, pakai cara serendah ini. Tenang Tuan Reno. Permainan belum berakhir. Mari kita lihat nanti. Siapa yang menang? Kalau begitu buka kartu. Biar kulihat. Dan mari percaya dirimu. Yang besar ini. Sudahlah, kalian semua berhenti. Aku dapat straight. Straight apaan? Aku dapat jack hati. Ditambah kartu tertutupku. Aku dapat straight. Takut tidak? Takut apa? Kartu Queen Wajiku ini ditambah kartu tertutup tetap straight. Tak kalah kecil. Maaf ya. Kartu tertutupku adalah Jack Sekop. Sepertinya lebih besar dari kartu kalian semua. Permainan ini, tampaknya aku yang menang. Tuan Reno bertindak memang luar biasa. Putaran ini, aku mengaku kalah. Sekarang giliranmu, Arga. Betul. Aku tak percaya dipegang trio sama. Tolong buka kartumu. Iya, cepat buka. Jangan cari perhatian di sini. Semua ingin lihat kartuku. Tapi kartuku ini bukan sembarang orang bisa lihat. Kalau mau lihat, aku mau naikkan taruhan. Apa? Naik taruhan di saat genting begini? Taruh apa? Aku taruh chip Polaris, yang baru dikembangkan grup Wijaya. Semua tahu, chip Polaris bisa wujudkan superkonduktor rumah kaca, mengubah energi global. Kalau gitu, kalian pertaruhkan seluruh harta kalian. Kenapa? Takut? Keluar sekarang masih bisa. Tapi, semua taruhan kalian sebelumnya jadi milikku. Kau berani sekali bertaruh seperti ini? Aku tak berani jadikan usaha ratusan tahun ini lelucon. Aku full. Taruhan terlalu besar? Aku juga full. Kau memang kejam. Aku juga tak mau lanjut. Tuan Reno, giliranmu. Bukankah kau selalu ingin sip Polaris? Kesempatan ini, kuberikan padamu. Baiklah Arga, kau tak mengecewakan. Chip Polaris ini harus jadi milikku. Ayo kita bertarung. Apa cuma tambah semua hartamu? Aku ikut taruhan ini. Baik. Akan kuperlihatkan kartu terakhirku. Sebenarnya apa? Astaga. Benar trio sama. 3 kartu 10 sapu bersih. Kartunya luar biasa. Pantas saja, berani taruh chip Polaris. Ternyata pegang kartu utama. Ya, untung kita mundur. Bisa-bisa kalah besar. Tuan Reno kali ini dalam bahaya. Tidak mungkin. Mana mungkin kau dapat trio? Kau main curang! Tuan Reno, kalau kurang ahli, jangan marah karena tak mampu. Banyak orang lihat, tidak malu kah? Persetan, aku hari ini sudah cukup malu. Taruhan ini batal. Aku mau ulang lagi. Tuan Reno, kau sudah kalah sesuai perjanjian. Lepaskan mereka dan hengkang dari sini. Jangan kira aku akan lepaskan. Ku beritahu, hari ini kau buat aku di depan banyak orang. Kehilangan muka. Ku beri 2 pilihan, serahkan chip Polaris. Atau kau siapkan mayat. 2 gadis ini. Reno, kalah harus terima. Mau apa lagi? Mau apa? Hanya ingin perlihatkan sesuatu yang menarik. Kepala pelayan Wibowo, giliranmu, tampil. Arga Wijaya. Kebetulan sekali ya, kita bertemu lagi. Sudah kubilang, kau takkan menang. Arga Wijaya, kalau pinter, serahkan segera data chip kuantum Polaris padaku. 1 menit. Atau kedua wanita ini pergi ke alam maut. Arga Wijaya, jangan pedulikan kami. Chip kuantum Polaris, jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Cepat pergi. Iya, Arga Wijaya. Jaga aset keluarga Wijaya, itu prioritas.
Nyawa kami tak seberapa. Arga Wijaya, jangan biarkan mereka berhasil. Arga Wijaya, waktu takkan menunggu. Arga Wijaya, waktu takkan menunggu. Mau chip kuantum Polaris? Atau wanita? Pilih sendiri. Jangan lama-lama. Reno, sentuh rambut mereka sedikit saja. Balai serigala darahku akan turun padamu sampai jadi abu. Tinggal 30 detik. Kalau tak serahkan chipnya, mereka mati sekarang. Ini chip kuantum Polaris. Semua datanya. Kuberikan padamu. Kau benar-benar memberikannya? Apalagi pilihanku? Langit berpihak padaku. Langit berpihak padaku. Dengan chip ini, keluargaku di selatan. Takkan ada yang bisa halangi lagi. Hahaha. Bos Vina, sekarang. Jangan bergerak. Vina Anggraini, apa maumu? Bukan apa-apa, hanya ingin nyawamu saja. Ku beritahu, 2 orang kesayanganmu masih di tanganku. Kalau aku mati hari ini, mereka berdua takkan ada yang selamat. Mau kita bertaruh siapa? Di antara kalian bertiga? Yang mati lebih dulu? Arga, baik-baik kita bicara. Chip kuantum Polaris tak ku mau. Nyawa mereka berdua juga tak ku mau. Lepaskan aku. Aku bersumpah pada langit. Tuan Muda Reno, baru begitu sudah takut sampai ngompol? Dikasih kesempatan pun tak becus? Arga, tak perlu kita berseteru sampai begini. Asal kau lepaskan aku langsung ke luar negeri. Aku janji akan pernah lagi muncul di hadapanmu. Reno, sudah saat begini, kau masih ingin hidup? Mimpi, kau bunuh kakakku untuk merebut chip? Hari ini mustahil. Aku biarkan kau hidup. Apa katamu? Kau akan membunuhku? Ya. Pikirkan baik-baik. Sekarang nyawa mereka berdua masih di tanganku. Cukup satu perintahku, aku jamin mereka berdua mati tanpa tempat dikubur. Bagus. Kalau begitu, cobalah. Hari ini biar aku mati. Aku akan bawa mereka mati bersamaku. Kepala tangan bawa. Serang! Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Tuan Reno, rencanamu gagal total. Nyawa Direktur Anindya dan Direktur Citra tak bisa kau ambil. Kak Arga, tugasku selesai. Aku antar Direktur Anindya dan Direktur Citra pulang. Tidak mungkin. Rencanaku yang dirancang matang, bagaimana bisa gagal? Tuan Reno, masalah antara kita saatnya diselesaikan. Arga, beri aku jalan hidup. Kumohon padamu. Aku tak seharusnya merebut chip kuantum Polaris. Aku juga tak seharusnya membunuh kakakmu. Asal kau lepaskan aku hari ini. Aku janji, ke depannya kita tak saling ganggu. Kumohon padamu. Untuk merebut chip itu, kau bunuh kakakku. Dan juga banyak orang tak bersalah. Hari ini, demi kakakku dan mereka yang tak bersalah, kubunuh kau. Tuan Muda Arga, kami salah sebelumnya. Banyak menyinggung, sungguh minta maaf. Harap Tuan berbesar hati. Kedepannya, kami rela tunduk pada Tuan Muda. Harap Tuan Muda lupakan masa lalu. Harap Tuan Muda lupakan masa lalu. Tak ada waktu, urus urusan kalian. Ingat, uang di atas segalanya. Jangan langgar batas. Punya kuasa besar. Tetaplah punya hati nurani. Kalau tidak, Reno akan jadi akhir kalian. Bos Vina, kita pergi. Kami patuhi nasihat Tuan. Arga, kau baik-baik saja. Aku khawatir sekali. Tenang Kak Anindya. Semua musuh sudah ditangani. Tak ada lagi yang akan ganggu kita. Masih berani bilang begitu? Cepat ikut aku pulang. Nanti ku beri pelajaran, bajingan kecil ini. Iya. Bikin aku khawatir setengah mati. Aku juga akan biarkan kau. Nona Citra, Arga belum bisa pulang dengan kalian. Kenapa? Karena dia janji padaku, setelah urusan selesai, akan berkencan denganku. Hari ini, dia harus temani aku. Wah, kau ini. Bahkan Bos Vina ketahuan juga, benar kan? Katakan sebenarnya berapa banyak lagi gadis yang kau goda? Itu cuma janji lisan. Tak ada tindakan nyata. Masih mau ada tindakan nyata? Kau tak tahu malu. Aduh. Sudah. Aku salah. Jangan ribut lagi. Ayo pulang. Nayla, ada apa? Sedang ada beban? Nayla, apa kau juga mau pukul dia? Ayo barengan. Bukan. Aku cuma mau tanya. Kalau Kak Arga dan Bos Vina pergi kencan, bolehkah aku ikut? Apa benar? Jangan-jangan kau juga... Jangan Arga,
Temani aku? Ya ampun. Siapa yang mau tolong aku?